Pak gemblanggung, 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 Luhur budayaku itu Indonesiaku, negeri kaya raya, sungguh indah alamnya, gunung lautan, lembah ngarai hutannya, beragam suku, agama budayanya, ramah tamah penduduknya, cantik molek tariannya, Nusantara, negeri cantik dunia. Di luhur karya seninya, dari candi hingga batiknya, Nusantara, negeri hebat dunia. Agama berbeda, satu nusa satu bangsa. Walaupun berbeda, satu nusa satu bangsa. Beragam suku, agama budayanya. Walaupun berbeda, satu bangsa Indonesia. Ramah tamah penduduknya, cantik molek tariannya, Nusantara, negeri cantik dunia. Di luhur karya seninya, dari candi hingga batiknya, Nusantara, negeri hebat dunia. Eca kanca iki ana cerita kuno. Ceritane apa? Ceritane Talk slow, ngobrol bikin nge-slow. Asik. Talk slow, asiknya ya yang slow. Yang slow gitu. Talk slow, ngalor ngidul nge-slow. Slow gitu. Talk slow, awas kalau gas slow. Slow ya. Semoga semuanya slow. Cek. Wow, Asik. keren banget malam ini. Semakin ramai ya ini Semakin ya. rame. Ya, Ada Mas Nano dan geng Avanza ya Mas? Iya. Avanza Xenia. Weh, terima kasih Selamat datang. sudah turut bergabung malam ini. Malam ini luar biasa Mas. Aku malam ini merasakan aman. Kenapa aman? Kenapa? Karena di tengah-tengah kita ada Mas Anter, Wih. Gatot Koco yang baru divaksin. Iya. Ben vaksinnya nular gitu loh. Oke. Iya. Masuk. Ada satu hal yang menarik di pemberian vaksin kepada 517 seniman Jogja kemarin itu. Mas Anter bersama Anter Dance itu menyambut Pak Jokowi. Juga sempat mementaskan tarian Bang Ceng Ceng di depan Presiden. Dan tentunya di depan ratusan seniman Jogja saat itu. Aku keinget sama obrolan kita beberapa nyaris sebulan lalu sama Mas Anter saat itu tentang ini karya yang dibajak itu loh. Oh iya. Membajakan karya
Dan saat ini yang dibahas adalah Bang Ceng-Ceng. Karena saat itu yang paling banyak beredar di YouTube dan segala macamnya adalah Bang Ceng-Ceng. Nah, proses pemberian vaksin kepada 517 seniman Jogja kemarin itu seolah-olah menjadi sertifikat hak kekayaan intelektualnya yang khusus gitu loh. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Biar Mas Ander, perasaannya itu bisa mementaskan Bang Ceng-Ceng di depan presiden tuh gimana, Pak? Mas Ander? Mungkin itu berkah dari sebuah kerelaan ya. Karena kan dulu kan karya Bang Ceng-Ceng ini kan banyak ditiru, musiknya juga diambil dari YouTube. Saya sempat agak sebenarnya malah teman-teman yang sempat agak marah gitu. Tapi saya berusaha untuk karena ini kan sudah masuk YouTube dan ini kan sangat mudah diakses banyak orang. Kita kan sulit mengendalikan. Kebetulan saya juga ngobrol sama Pak Mardiman sebagai komposernya, dan akhirnya kita memutuskan oke lah, nggak apa-apa. Banyak yang niru nggak apa-apa. Kalau mereka izin ya terima kasih. Tapi ketika mereka tidak memberitahu, itu kalau seandainya mereka bisa kami hubungi, saya mencoba untuk kontak mereka, paling tidak kami lalu menginformasikan pada mereka gitu loh, bahwa ini adalah karya kami, koreografer ini, musiknya ini, setidaknya seandainya dipentaskan itu diinformasikan gitu loh. Artinya dari situ kami mencoba untuk merelakan itu, dan intinya kalau ini karya kami ini bermanfaat untuk mereka, kenapa enggak ini? Monggo saja. Intinya akhirnya itu kita relakan. Toh juga kita karya seperti itu kan misalnya ditiru, kita kan nggak kurang dalang kan nggak kurang lakon tuh. Kita bisa membuat sesuatu yang lain lagi. Kita kan berproses terus gitu. Jadi pada akhirnya kita tidak khawatir karya kita itu ditiru gitu. Intinya itu. Tapi kemudian yang berkembang ini agak ini Mas Anter. Akhirnya seni dilibatkan ke kisruhnya politik Indonesia gitu loh. Mas Doli kok angkat tangan Mas Doli. Santai aja Mas Doli. Ada Mas Doli lagi. Berarti 1 minggu kemarin datang lagi Mas Doli ini. Ingat, kemarin kontak dia. Mas aku diajak ke slow lagi Mas. Wes dikontak lah gitu. Iya. Berbeda sama spiritual kita Mas Benny, tetap slow. Tetap slow. Kalem. Balik ke Bang Ceng-Ceng yang ditampilkan di depan Presiden Jokowi kemarin. Lalu kemudian beredar beredar semacam isu atau bola panas lah. Bola panas bahwa yang menyebut bahwa ini kok yang diambil tokoh Petruk. Kenapa tokoh Petruk gitu loh. Ini sebenarnya nih seniman Jogja ini sedang meledek dan mengkritisi presiden. Supaya aja begini apa segala macamnya. Ya kita sebutnya itu Rocky Gerung lah gitu. Itu kenapa Mas Ander? Kenapa tokoh Petruk yang diangkat sih Mas Ander? Oke, mungkin saya bisa bercerita kronologinya ya. Jadi mungkin ini banyak juga yang bahasa Jawanya itu ngerasani, mungkin itu juga karena mungkin sekelas presiden kok mungkin yang disajikan kok Petruk gitu. Apa rano liyane mungkin gitu. Pasti ada lah yang gitu. Karena kan karya ini kan memang sebenarnya idenya sangat sederhana. Kami pun juga sempat awalnya berpikir kenapa karya ini yang diminta. Jadi sebenarnya memang kami nggak nyangka bahwa ketika dari pihak PSBK melalui Pak Ted itu meminta karya Petruk untuk
acara vaksin seniman dan budayawan yang akan dihadiri dari satu itu, saya bilang saya kan punya beberapa karya Petro gitu loh. Ada yang mungkin karya Petro yang mungkin secara konten isi lebih berat gitu loh. Ada juga yang ya mungkin ini ringan lah itu. Tapi yang dipilih itu karya yang itu loh, yang dimusiki akapela gitu. Nah lalu itu sering kami menyebut karya itu Bang Ceng-Ceng gitu. Bang Ceng-Ceng, cuman memang karena Bang Ceng-Ceng itu geraknya juga bersumber dari Ponokawan, dan pernah juga waktu pementasan kedua itu penarinya juga kita menggunakan topeng Petro. Nah, sehingga ini juga bisa dipetrokkan gitu loh. Tapi sebenarnya sumber geraknya dari Ponokawan, ada Semar, Gareng, Petro, Bagong gitu. Tapi karena permintaannya ini Petro, nah ini bisa dipetrokkan. Dan kemarin juga dari karya Bang Ceng-Ceng itu gerakannya kita petrokkan semua. Yang bentuknya kayak Semar, Gareng, Bagong kita petrokkan semua itu. Dan karena itu kemarin ada bagian kolaborasinya, dan di situ ada teatrikalnya yang berupa adegan semacam penyuntikan vaksin itu. Kemudian dari Pak Butet mengusulkan gitu enak dijuduli Petro divaksin gitu. Enggak apa-apa, aku enggak masalah bagi saya, judul enggak masalah itu. Jadi kemarin seperti itu. Kemudian kayak yang tadi disampaikan kok tiba-tiba dibawa ke politik. Bagi saya membaca karya itu sebenarnya bebas, intinya gitu. Cuman memang karena saya juga mendengar, dan ternyata yang mengomentari itu seolah-olah seperti sok tahu gitu loh. Kalau menurut saya sok tahu karena dia menganggap karya ini memberikan sindiran ini dan sebagainya itu kan. Padahal kita jauh dari itu dan berbeda sekali. Justru sebaliknya sebenarnya. Karena begini, di situ judulnya aja jelas di situ. Yang divaksin itu Petro atau Pinocchio gitu kan. Nah barangkali mereka itu referensinya hanya Pinocchio kan gitu, orang ngerti Petro barangkali ya gitu. Karena begini, kalau itu dianggap menyindir ataupun mungkin katakanlah sebenarnya itu menghina atau apa gitu ya, itu jelas gak mungkin. Karena apa? Lihat saja dari beberapa karya Petro saya itu Petro kan tidak hanya menggunakan referensi yang orang umum gunakan, seperti mungkin sekedar versi pedalangan, kemudian ada mungkin filosofi tentang Ponokawan dan sebagainya. Saya justru menggunakan referensi yang berbeda, yang di situ pada akhirnya saya sangat mengidolakan. Jadi masa aku menganggap Petro itu elek, wong itu dolaku kok. Dan perlu diketahui bahwa Petro itu ya, entah itu percaya apa tidak, ini salah satu versi juga, itu sebenarnya kan wujud lain dari Yang, atau bisa dikatakan dewa. Ada yang menyebut dewa, ada yang mungkin pada waktu awal itu mereka wujud Danghyang, tetapi kan lalu kan biasanya kan munggah atau naik kan, terus lainnya setara dengan dewa. Itu kalau versi kami itu yang pecuk-pecukilan. Kalau versi pedalangan itu Bambang Penyukilan itu agak berbeda pengertiannya, tapi kan nggak apa-apa. Nah, dengan referensi itu berarti si Petro itu sebenarnya kan dewa, sesuatu yang luhur gitu, sosok yang luhur gitu. Bahkan tidak berbeda dengan Ki Semar juga,
bahwa mereka memang merelakan untuk turun ke Arcapada. Momong Satrio Tanah Jawa, ngomong Satrio Nusantara gitu. Intinya gitu, sama gitu. Bahkan ini ya mungkin banyak yang tahu ya kalau orang Jawa bahwa sosok Petruk inilah juga yang ngemong salah satu presiden kita, Pak Harto, kan gitu kan. Lah mosok aku ngangkat Petruk ini dan disajikan di hadapan presiden terus dianggap itu sebenarnya menyindir, menghina, itu nggak mungkin. Itu idola saya, itu kan idola saya. Ya memang itu tadi seperti yang saya sampaikan, referensi mereka itu cuman Pinocchio gitu kan, kelasnya ini kuwi gitu loh, gitu kan. Jadi tidak tahu tentang Petruk yang sebenarnya, gitu. Menarik ya, karena ternyata ketika kita kupas bahwa tokoh Petruk sendiri sebenarnya kan kalau selama ini secara umum hanya sebagai tokoh yang jenaka, tokoh di pewayangan secara jenaka, tapi ketika kita mendengarkan Mas Santer tadi tidak hanya dari sisi itu, sisi yang lebih dalam dan lebih luas ternyata bisa dikupas gitu loh. Dan ini memang sebenarnya harus banyak jadi referensi masyarakat lagi mengenal tokoh-tokoh seperti itu. Ya itu salah satu keuntungannya srawunge akeh. Koncone akeh, srawunge akeh. Nek wong tari iki ora koncone ming cah tari tok gitu loh. Itu ngono kuwi. Ya nang coba-coba barang itu kan. Sing jelas kerpi kopinipun. Dan diperbanyak tiada hari tanpa kopinipun. Betul, saya sangat senang sekali ya mendengar Mas Santer menjelaskan dengan tenang, santai. Enggak apa-apa ketika melihat sesuatu karya dari sudut pandang mana. Tapi kita mengerti artinya seperti ini. Tidak mewanti-wanti, tapi alangkah baiknya ketika melihat sebuah karya kemudian mengambil benang merah. Karena sangu untuk melihat karya itu berpengaruh kepada pengambilan benang merah itu. Kalau luput dan sampai seperti ini ternyata kebalikannya, kan piye itu loh. Ya toh, lucu sekali menurut saya. Dan alangkah benar-benar siapapun itu, entah si A, entah si B, bahkan saya sendiri, pasti dengan ini semoga bisa lebih berhati-hati dalam membaca sebuah konsep kesenian apapun itu. Ya toh Mas. Karena sesuatu yang luhur ya dijadikan hanya sebuah ejekan gitu dalam sebuah konsep dari sang kreator sendiri, dari sang koreografer sendiri, komposer sendiri, kemudian pengkonsep acara itu sendiri pun ini sesuatu yang benar-benar dijadikan untuk ketenangan, istilahnya masyarakat dan sebagainya, tapi dipuntir menjadi sebuah bentuk konsep adu domba politik lagi. Itu loh yang berbahaya. Ya, apalagi di dalam kata-katanya, saya bilang kata-katanya itu menyebut Petruk Dadi Ratu, misalnya salah satunya gitu ya. Saya mencoba untuk begini, melihat lakon Petruk Dadi Ratu itu kan lakon carangan. Lakon carangan itu lakon yang tidak pakem, gitu, tidak pakem. Sesuai dengan yang membuat itu. Artinya ketika itu lakon carangan itu kan menurut persepsi dari si pembuat cerita itu gitu kan. Kalau saya melihat Petruk Dadi Ratu dalam hal ini bisa juga kami artikan lain. Nah, yang diketahui hanya Petruk Dadi Ratu itu dianggap yo wong sing bodho, njuk dadi ratu, njuk dadi itu kan koyo kepeksa gitu loh. Wong ora mampu mimpin kok, gitu lah. Hanya melihat di situ. Tapi bagi saya, Petruk Dadi Ratu itu justru saka wong cilik wae iso dadi pemimpin, punya kemauan gitu loh. Nek punya kemauan iso dadi pemimpin. Sehingga misalnya lakon Petruk Dadi Ratu itu pun sakjane bisa dimaknai lain, tidak selalu dimaknai yang negatif gitu. Kalau saya lebih ke situ, Petruk Dadi Ratu ya bukan kok terus ketika jadi ratu terus dianggap ini terus aji mumpung dan sebagainya, ya tidak harus itu.
Saya bisa membuat lakon lain, wong itu lakon carangan kok, bukan lakon pakem kok. Sehingga ya tergantung dalangnya atau tergantung yang nyanggit gitu loh, kan gitu. Terus Hadi Ratu itu, saya gitu. Kemudian kalau mereka itu membaca atau tahu sinopsisnya mungkin atau narasinya itu mungkin akan berbeda banget. Mereka kan nggak tahu apa sinopsisnya seperti apa, narasi untuk karyanya seperti apa gitu. Yang tahu ya kepresidenan kemarin minta itu, termasuk minta lagunya itu seperti apa toh, terus sinopsisnya seperti apa gitu. Bahwa walaupun di situ Pak Butet bilang bahwa kenapa Petruk, karena ini juga Pak Jokowi ini kan sering diidentikan dengan Petruk ini. Kalau orang itu hanya taunya Petruk yang biasanya itu ya, itu mungkin nggak begitu bagus anggapannya. Wah Petruk itu, tapi bagi saya wah istimewa itu Petruk itu. Makanya koleksi saya itu Petruknya sama Petruk. Macam ini ya, karakter dari. Iya. Petruknya wis iso disimping gitu. Jadi simpingan Petruk. Khusus kotak. Jadi khusus kotak Petruk. Karena saking bagi saya sangat istimewa. Karena Petruk itulah juga dia itu sebagai pamong kan sebagai penasihat. Saya sering menasihati ketika ono bendorone itu mau berbuat salah. Kemudian beliau itu si Petruk itu sendiri juga sering biasanya dodo itu loh. Misalkan dari Pendowo itu mau meminta tolong siapa, dia siap menjadi duta. Petruk itu diantara punakawan biasanya wih kula mawon yang misalnya budal neng di atau budal kemana untuk menyampaikan pesan tuannya. Artinya dalam hal ini kalau saya melihat loh, Petruk itu kan selain sebagai abdi, Pak Momong, penasihat kan juga pelayan. Lah pemerintahnya juga atau misalnya presiden kayak itu kan juga bisa dikatakan bahwa mereka itu pelayannya rakyat toh. Bukan berarti terus mentang-mentang penguasa, tidak, bagi saya gitu. Sehingga menurutku yo cocok. Ya kita bisa memaknai bebas lah, tapi bagi saya seperti itu. Gitu. Pak Butet mengatakan iki banyak orang yang mengidentikan itu, tetapi di dalam narasi karyanya itu justru Petruk itu kita jadikan sebagai simbol memang rakyat bawah gitu loh, yang mungkin sudah lama terdampak pandemi, kemudian berharap menerima vaksin, kemudian ada pengumuman bahwa mau pemerintah mau memberikan vaksin pada masyarakat secara gratis, kemudian menyambut itu. Kemudian mereka juga ada gerakan yang bersumber dari gerakan cuci tangan, itu kan ada itu gerakannya. Nah itu kan berarti kan si Petruk itu sendiri mendukung pemerintah dengan mentaati protokoler misalnya kayak gitu loh. Jadi harus dilihat itu. Jadi sakjane iki yo kabeh iki ngomongke apik kok sakjane gitu. Orang malah kaya sing disampaikan mereka. Neng mungkin nek uteke iki elek ya mungkin sing disampaikan mesti elek. Nah, gitu loh. Jadi kalau kita berpikirnya baik, saya rasa juga apa yang disampaikan baik. Tergantung itu. Makanya kan saya ngomong itu mungkin ya sok tahu, kemudian tidak ngerti, tidak mengklarifikasi, tidak mengenai tari ini kok seolah-olah menyimpulkan seperti itu kan. Jadi malah kita bisa mengukur kualitas mereka. Sakjane saya dulu itu mengidolakan sakjane. Maksud dalam artian gini, ini pinter tenan ini, saya anggap gitu. Tapi begitu ini kok malah belum, berarti ora sido pinter deh yo. Berarti gagal mengidolakan gitu. Sempat terpengaruh. Mas Duli, ini menarik Mas Duli. Karya yang ditonton kemudian dimispersepsikan.
Mas Doli ini kan basicnya kan psikologi nih Mas Doli. Bisa. Kira-kira basic apa sih Mas Doli harus dimiliki untuk menikmati sebuah karya supaya nggak mispersepsi itu? Ya mungkin sama seperti obrolan kita yang beberapa dekade dulu. Yang lalu ya. Suwi tenan gitu. Ya kadang-kadang gini, kalau saya melihat Mas Anter ini ya sama seperti yang kita bicarakan lalu, masalah ngerti apa yang dilakukan. Nah, sementara mereka hanya melakukan dan tersugesti lagi bahwa sosok Petro itu ya elit. Dia wes mental block akhirnya. Maksudnya wes hilang. Blocking ya. Nah, itu yang seharusnya kan mereka harus ya itu tadi, Petro itu sopo terus jane. Dipahami dulu falsafahnya bla 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 bla, jangan langsung ngomong wah saya itu dari buku ini, dari penelitian ini, Petro itu ini. Ah, ya nggak iso. Penelitiannya yo di mana? Nah, itu. Jadi intinya ya terjadi mental block terhadap pemikiran dia yang intinya ya mencari, kalau menurut Peirce itu ya eksistensialisme humanismenya. Jadi dia seakan-akan humanis tapi pengen mencari eksistensi. Golek panggung. Itu ciri penyakit mental atau gimana? Jelas penyakit mental itu. Oh, penyakit mental ya? Nanti efeknya ke obsesi kompulsif. Menyalahkan semua orang. Itu yang bahaya karena dia sudah mental block. Dengan membaca buku misalnya ya. Ya buku itu ya sing gawe sapa, saka ngendi ngono. Kok tiba-tiba langsung percaya karo buku kuwi. Takon karo sing ahline ngono lho. Jangan langsung wah, misalnya kita kembali ke Petro. Petro itu ya ngomong hanya pelayan. Tapi pelayan yang seperti apa? Kan harus ngerti dulu. Kalau nggak ngerti ya itu Petro itu sama dengan Pinocchio ya karena hidungnya. Padahal yang ngomong Pinocchio itu ya sebetulnya Pinocchio. Ya dah. Karena semakin berbohong semakin panjang hidungnya. Karena panjangnya tak terkira jadi nggak kelihatan panjangnya. Jadi ngomong apa ya? Jadi kemarin lucu ya Mas Benny kan sempat pertama kali saya lihat channelnya RG itu memang dari Mas Benny. Jadi Mas Benny kirim saya, Mas, dek. Wah malahan, Mas malah apa kan saya ngomong? Sebetulnya Mas malah ben viral. Jadi saya mensikapi itu tenang baik. Gitu. Walaupun waktu itu saya memang belum mendengar, tapi kemarin sempat saya mendengar semakin harus ngawur nih ini jelas gitu ya, jelas nggak mungkin lah kalau saya misalnya itu berniat untuk menghina, mengledek dan sebagainya, aku mesti udah Petro sengkuni. Kalau itu jelas, itu sengkuni jelas. Tapi Petro yakin enggak. Ini sebenarnya ini ya mungkin ini adalah gejala umum kali ya Mas ya. Gejala umum masyarakat kita yang tidak mau atau tidak terlalu mengerti budaya tradisi tapi memberi stigma macam-macam gitu ke budaya tradisi. Bener begitu Mas? Aku benar. Ya istilahnya analoginya dia biasanya mangan tempe tapi ngertinya tahu loh. Jadi sok tahu. Sok banget ya. Iki tempe loh, iki tahu loh padahal tempe. Jadinya sok tahu. Nek dicacah ngono kan dadi koyo tahu ya. Harusnya lebih baik anu ya Mas. Kura-kura naik perahu ya. Pura-pura tidak tahu. Ini jadi ini ya Mas, jadi aku tuh tadi bukan mau nanya itu sebenarnya. Tapi pas bakar rokok aku lali ya. Ini menjadi presiden bahwa tokoh-tokoh wayang itu selalu identik dengan hal yang sudah umum gitu. Kayak Petruk dianggap sebagai pelayan, ternyata kan pelayan yang tetap punya nilai keluhuran seperti itu. Itu terjadi di tokoh-tokoh lain juga Mas Anter? Kalau ini tadi kita ngomong seputar Ponokawan. Kalau yang lain yang jelas gini, kalau tokoh-tokoh wayang itu kan juga mungkin masing-masing itu juga memiliki karakter yang bisa tergantung dari perspektif
mana lihatnya. Ya. Seperti yang pernah saya sampaikan itu. Nah, kalau kita kembali ke Ponokawan tadi, memang kita harus ini dengan banyak sumber. Saya pun kan juga melihat itu kan dari tidak hanya dari satu sumber. Ya pedalangan, ya mungkin juga dari sisi falsafah tadi tentang filsafat wayang, terus kemudian ya macam-macam. Nah, termasuk dari proses jalan-jalan kita itu, jalan-jalan dengan berproses dengan teman, terus ya banyaklah referensi kita, sehingga kita mengenal sosok wayang itu ya tidak hanya dari satu sisi angle gitu ya. Iya, makanya tadi saya sampaikan Petruk, kesimpulan saya ya untuk saya selama ini ya itu idola dan bukan sosok yang bagi saya itu buruk gitu loh. Itu. Ya, ada satu bulan juga bahwa kita ketika mempunyai satu pendapat atau satu itu harus tidak hanya melihat dari satu angle, karena kalau satu angle kita jadi orangnya angel. Ya bahkan saya bilang tadi Sengkuni, bagi saya Sengkuni memang ya seperti itulah karakternya, mungkin seperti yang umum tahu sih gitu. Tapi mungkin bagi orang-orang tertentu Sengkuni yo apik dipuja-puja itu ya iso lho. Kalau saya enggak. Karena saya tidak membuat karya Sengkuni, tapi gitu loh. Karena yang saya buat itu Petruk, ya wes, saya punya niat seperti itu. Artinya karya ini memang narasinya tidak seperti yang dibaca oleh beliau gitu. RG tadi, gitu loh. Kemudian juga kita kan kemarin itu dalam rangka vaksin, yang kemarin sempat ada yang tanya sih, sempat ini Petruk kok divaksin misalnya kayak gitu. Menurut saya ini semacam semacam motivasi satu. Gatot Kaca juga kenapa divaksin sebenarnya ya sifatnya memotivasi bahwa kita sebagai mungkin sebagai bagian dari rakyat Indonesia itu mendukung kalau saya mengistilahkan pemerintah dalam upaya menyehatkan kehidupan bangsa. Wah, kira-kira begitu. Dan sebenarnya kemarin itu kalau dilihat kan ya kita divaksin, disuntik itu kan, tapi juga dengan lagu-lagu itu. Ya. Itu juga sebenarnya kita juga divaksin yang lain. Dengan lagu, dengan syairnya itu luhur budayaku itu loh. Yo, vaksin keluhuran. Ini keren. Itu vaksin keluhuran. Itu diulang-ulang kan lagunya. Barangkali neng kene iki wow, tidak secara enggak sadar ini sing ngrungokke yo. Luhur budayaku itu Indonesiaku. Negeri ramah-tamah, negeri kaya raya. Sungguh indah alamnya, gunung, lautan, lembah ngarai hutannya, beragam suku, agama, budayanya. Intinya itu ya negeri kita yang cantik, negeri kita yang indah, negeri kita yang hebat kan gitu kan. Ya begitu namanya. Dan saling melengkapi. Nah, jadi bukan olok-olok intinya. Ini bagi kita ada ada pesan-pesan khusus lah gitu. Bagi yang nangkep, kalau yang enggak ya cuman itu tadi ngomongnya ini olok-olok, ini cuman kayak gitu. Karena neng otak iki meng olok-olok, bendina ya meng olok-olok, kayak gitu ya intinya keluarnya ya olok-olok gitu. Gitu. Menurut ini yang menarik kan itu tadi Mas Sater kan pertama tahu itu kan dari Mas Beni. Nah, ini kan saya lihat kan selalu Mas Beni kayak jadi number first. Hal-hal sih kayak tadi itu selalu iki awal-awal sing anu Mas Beni terus opo Mas kok jadi bisa sampai memintakan sedetail itu gitu loh. Saya membayangkan vaksin kemarin itu malah justru mengingatkan sebagai penonton di YouTube
Tari itu yang saya ingat malah justru Merapi. Semesta lagi banyak berbicara, sementara kalau orang di daerah tertentu di lereng Merapi kan melihat ketika Petruk muncul itu selalu membawa berkah. Petruk kantongnya mesti bolong. Nah kemarin lagi Petruk kantong bolong terang ini. RI 1 itu selalu menerima sesuatu untuk dibagikan kepada masyarakatnya. Kantongnya selalu bolong, jadi nompo apa ya disebar nih semua masyarakatnya. Dalam konteks ini ya vaksin itu. Bagi saya ketika sing divaksin Gatot-Kaca karo Petruk, ketika Petruk disoroti dengan cara memelintir itu tadi, malah justru sebenarnya yang dipelintir ini, yang mereka yang merasa memelintir ini besok untuk vaksinnya ora yo. Entuk ya dapat ya diambil juga Mas. Mau juga loh gratis kok. Karena kantongnya Petruk tadi kan bolong, mesti kan yo. Apa yang dia dapat pasti akan diberikan gitu. Iya. Atau jangan-jangan mereka melintir karena mereka belum kebagian Mas. Kira-kira itu. Belum dijadwalkan jadi. Sebenarnya hanya belum dijadwalkan saja. Semoga saja, atau yang paling berbahaya itu diam-diam dia sudah mendapat dengan caranya sendiri. Yang berbahaya. Tapi dengan apa yang disampaikan Mas Benny itu karena saya sebagai kreatornya ya, itu justru ternyata Mas Benny lebih cerdas daripada si RG tadi. Itulah yang saya suka dari Mas Benny itu. Nah itu bacaannya kan sangat berbeda kan, makanya kan seperti tadi. Ning pikirane reget iki metune reget. Apapun yang keluar akan. Iya. Gitu. Tapi intinya nyambung dari awal tadi ya. Tadi mungkin belum tak sambung sing soal Bang Ceng-Ceng kemudian sampai ke presiden. Saya sebenarnya memang gini. Banyak yang mungkin memang batin kok karya kui, kok Petruk ono di sajian presiden, mungkin ya ada yang gitu. Saya pun juga merasa bahwa kok karya iki ya, walaupun itu akhirnya sudah jawabannya sudah ketemu. Awalnya seperti itu gitu. Tapi yang jelas begini, ketika memang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ini adalah berkah keikhlasan, mungkin ya, keikhlasan berkah apa yang kita bagikan kepada banyak orang itu, mungkin akhirnya berkahnya ini saat ini ketemu sekaligus secara nggak langsung bahwa ketika karya-karya saya itu banyak yang menggunakan, meniru, mungkin ada yang memang tidak izin gitu, tapi di sini justru tadi akhirnya karya ini justru yang dipilih dan disajikan untuk presiden. Jadi sekaligus itu seperti memberikan stempel. Nah, ini yang disajikan presiden ini yang original loh gitu. Hak paten. Asik banget. Ada yang mau tambahin? Mas Benny, Mas Oli, Mas Begi, Mas Haru. Dan gini, mungkin ono sing di belakang juga mungkin menganggap peristiwa kemarin itu opo to ngono. Ya mungkin ono sing karena belum kebagian, belum ya. Karena pasti kalau bagi saya itu mesti semua pasti kebagian. Saya pun mungkin kalau misalnya kemarin itu tidak ditunjuk pun saya pasti nggak akan keluar-keluar lah di medsos, paling ya saya berpikir yo nanti pasti kebagian mungkin lewat apa. Cuman tidak dalam acara yang kemarin yang dihadiri RI 1 gitu. Bahkan sempat ada yang dumuk dan sebagainya. Kalau bagi saya begini, seperti kemarin, kalau bagi saya sebagai istilahnya mungkin rakyat, saya juga sebagai istilahnya seniman luar pager ini, coba pager ini mau nggak tahu. Saya ketika divaksin terus di belakangnya itu ada beliau-beliau itu
Ya mesti tidak hanya saya lah, siapapun pasti Satu kehormatan pasti ya. sesuatu yang kebanggaan itu mesti diupload, bukan berarti apa-apa. Bukan soal divaksin kok diumumke, bukan itu, tapi itu kebanggaan itu. Kemarin foto ada itu anu loh, 4 raja loh itu. Wah, iya. 4 raja. Iya. Satu Raja Nusantara, Presiden RI, ada Raja Mataram, atau Raja Jogja itu, ya ta? Terus Raja Monolog. Nah, terus yang divaksin itu Raja Muda Prenggondani. Itu Prabu Anom, Gatot Koco Nagoro. Jadi itu 4 raja. Kenapa kayak nggak dipelintir? Yang dipelintir bukannya Gatot Koco ya, Mas? Karena referensinya dia nggak tahu. Nggak tahu juga. Yang tahunya cuma Petruk. Di taraf Petruk aja nggak tahu, apalagi di Gatot Koco gitu kali ya. Tapi memang ini memang bahaya ketika bahayanya seperti ini. Terkadang banyak orang terjebak dengan sebuah konsep Punokawan itu hanya lelucon, hanya guyon-guyon, hanya apa namanya sing dikon-kon, atau hanya sekedar buat perintah-perintah lah, istilahnya mau lucun-lucun lah. Banyak sekali teman-teman, bahkan saya dulu pun seperti ini. Wah, Bagong, Petruk, Semar, wah itu wes istilahnya mau bawahan dan untuk guyon-guyon aja gitu. Makanya kadang orang memanai Punokawan itu kalau memang tidak detail ya pasti saya mempunyai keyakinan akan berbalik sendiri, baik pada kehidupan dia sekarang atau kapanpun itu. Seperti itu, bener nggak Mas itu? Mindset masyarakat untuk memaknai Punokawan ini mau ngopolah gitu. Itu makanya itu kenapa Mas Beni itu menyampaikan di dalam komennya itu, "Anu wae kon nonton karyane Coluhuk." Gitu toh pada akhirnya. Itu karena kalau yang Coluhuk itu memang karya Petruk versi yang agak berat lah gitu. Artinya di situ pasti orang kan lebih banyak berpikir untuk melihat Petruk di situ. Gitu. Jadi memang apa ya? Saya tidak merasa bahwa mungkin karya ini mungkin bagus dan sebagainya ya, tapi monggo di dalam melihat karya kita beri kebebasan aja, mbuh apik mbuh ora dan sebagainya, itu monggo bebas tunek kelek ora apa-apa gitu. Tapi yang pada intinya itu untuk karya yang Coluhuk itu ya sangat berbeda dengan Petruk yang kemarin, tapi pada intinya itu karena tokohnya sama ya sama, cuman versi ringan, versi hanya fokusnya pada gerak-gerak, walaupun di dalam gerak-gerak itu pun juga ada makna yang disampaikan, walaupun itu mungkin orang bisa menangkap, mungkin tidak, itu ya nggak apa-apa, karena kan sangune wong kan dewe-dewe, tidak harus dipaksakan karya iki kudu ditangkep gitu loh. Makanya gini, kalau yang kayak kemarin tuh wong nek ra iso nangkep karya apa iki maknane apa, wis cukup seneng wae ndelok wong joget itu cukup. Karena kan yang nonton kan macam-macam iki. Ana sing sangune cukup, ana sing durung tekan, ana sing sangat pandai membaca itu dan sebagainya, kan wong ndelok karya kan gitu kan. Jadi nggak masalah. Tapi yang kemarin ya seperti itu. Wong wis nonton iki le asik, le gerak-geriknya yang mungkin jenaka, mungkin unik. Ya seperti itu wis cukup. Tapi kalau mau tahu mungkin maknanya, mungkin ceritanya, narasinya seperti apa, ya langsung aja ketemu saya. Ojo tiba-tiba komen tapi luput kan ya. Kan ngono to. Ning yo bebas wong arep komen bebas aja. Oke, keren banget malam ini. Kita akhirnya tahu bahwa menikmati sebuah karya itu butuh banyak apa Mas? Banyak bekal ya Mas ya. Sangat cukup. Yang terpenting itu Mas, menjaga kebersihan otak gitu loh. Ben rosonya bersih juga gitu. Kalau otaknya kotor, keluarnya kotor akhirnya apa segala macam. Kita juga akhirnya tahu dari Mas Anter Asmorotejo, koreografer Bang Ceng Ceng yang kemarin dipentaskan di depan Presiden Jokowi, bahwa
tokoh Petruk itu ternyata sangat mempunyai nilai yang sangat luhur, nggak semata-mata cuma pelayan dan guyonan lelucon dan macam-macam itu. Ternyata punya nilai yang sangat luhur yang juga sangat dipercayai di sebagian besar masyarakat Jawa bahwa kehadirannya selalu membawa berkah. Wah, keren banget malam ini. Terima kasih Mas Anteras Morotejo, Mas Doli Filamenta, Mas Beni Emprit ya seperti biasa. Oke, semoga yang mendengarkan Talk Slow gitu loh kali ini bisa menangkap banyak pelajaran. Walaupun kita bukan sedang mengajarkan. Kita sama-sama belajar. Iya. Yang terpenting Ponokawan ya gitu ya. Iya. Yang terpenting adalah tetap jaga kebersihan otak. Dan ada satu lagi. Apa lagi? Semoga orang berbahagia sesuai dengan. Oh ya, semoga kita semua Kartinya. berbahagia dan gembira sesuai dengan Pak Karti masing-masing. Asik. Talk slow, Ngobrol bikin nge-slow. asik. Talk slow, asiknya ya yang slow. Yang slow gitu. Talk slow, ngalor ngidul nge-slow. Talk slow, awas kalau gak slow. Awas lo ya. Semoga semuanya slow.